Wahai Bapak Ibu, sadarlah, sekarang Dajjal itu sudah lepas. Dia hanya menunggu muncul ke permukaan. Kerjaan pertama Dajjal ketika lepas nanti, kata Rasulullah SAW, kerjaan pertama Dajjal adalah dia bebaskan terlebih dahulu setan-setan terjahat, setan-setan terkuat yang dikurung, yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Target fitnah Duhaimah ini kerusakan permanen, ya. Fitnah Duhaimah, kerusakan permanen pada karakter, mental, akidah dan iman yang targetnya sesat, murtad, munafik. Ini targetnya. Secara fisik hancur, rusak, cacat, gila, ya, kalau perlu mati. Jahat betul mereka, Pak. Fitnah Duhaimah ini hanya ada di fase keempat dan berakhir dengan Dajjal keluar. Maka serangan yang akan dihadapi oleh anak, satu, melalui makanan minuman. Makanan dan minuman. Yang kedua, melalui obat-obatan. Obat-obatan atau apa katanya vitamin dan segala macamnya yang membuat kita, atau suntikan-suntikan. Ya Allah, ini paling biadab ini. Entah apa-apalah bahasa mereka. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Memang mereka racuni otak anak-anak kita. Sebagaimana mereka rusak moral anak-anak kita melalui lingkungan pendidikan yang disetting, bagaimana anak-anak ini tidak bermoral ketika mereka sedang ada di sekolah-sekolah mereka. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, agamanya sangat minim diajarkan. Itu sudah ada pun rencana untuk menghilangkan pendidikan agama di sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Padahal filter yang paling baik, filter yang penyaring yang paling sempurna untuk menyelamatkan generasi kita hanya agama, nggak ada yang lain. Dan ini dianggap racun. Maka pemahaman yang mengatakan agama itu adalah racun, kita tahu pemahaman apa itu. Itulah dia. Dan itu sekarang ini yang sedang menggurita di tanah air kita yang tercinta ini. Yang keempat, mereka rusak anak-anak kita dengan IT, ya, dengan hiburan-hiburan yang menyesatkan, membahayakan, atau hiburan yang melalaikan sekaligus. Dalam hiburan itu ada hipnotis, dalam hiburan itu ada sihir. Baru-baru ini seorang syekh di Arab Saudi menceritakan kejadian yang mengerikan. Ini bukan anak-anak lagi. Suami setelah membuka internet, kemudian si suami ini diserang oleh jin, setan, yang pada akhirnya dia bunuh istrinya dan dia makan istrinya itu. Saya katakan kepada Bapak Ibu, gadget yang ada, handphone yang ada ini adalah pintu-pintu Dajjal. Kalau Bapak Ibu saringannya tidak kuat, filternya tidak kuat, sihir bisa masuk lewat handphone. Sihir bisa masuk lewat handphone. Setan dan jin, saya beberapa kali menyaksikan di depan mata kepala sendiri bahwa tidak sedikit orang-orang yang terhipnotis hanya dengan HP. Ketika dia buka channel tertentu, maka dia langsung terkena sihir. Dia langsung kesurupan jin, kesurupan setan. Mereka masuk menelusuri ini. Mereka punya kekuatan menggunakan energi, Pak. Kita sedang berhadapan dengan kaki tangan Dajjal. Wahai Bapak Ibu, sadarlah, sekarang Dajjal itu sudah lepas. Dia hanya menunggu muncul ke permukaan. Kerjaan pertama Dajjal ketika lepas nanti, kata Rasulullah SAW, kerjaan pertama Dajjal adalah dia bebaskan terlebih dahulu setan-setan terjahat, setan-setan terkuat yang dikurung, yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dulu. Jadi ketika Dajjal keluar, bebas, kerjaan pertamanya adalah semua setan-setan terkuat dan terjahat dilepaskan dulu. Maka setan ini akan memiliki makar yang sempurna. Kita sedang berhadapan dengan kekuatan gaib itu, Pak. Dan bersatu dengan kekuatan setan manusia. Setan itu ada dua kan, setan jin dan setan manusia. Kami berikan kepada lawan kebenaran ini musuh-musuhnya berupa setan jin dan setan manusia. Wahai Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di sini dirusak generasi kita, ya. Dan melalui alat-alat yang bisa, ini IT, hiburan, alat-alat yang bisa menjadi penyambung dengan sihir Dajjal. Anak-anak sekarang, anak-anak kita sekarang ini terbuka untuk dihipnotis, untuk disihir, untuk dikuasai. Wahai hamba-hamba Allah, sekarang Ghazwul Fikri. Dan ini menggunakan media, menggunakan sekolah, menggunakan koran, menggunakan radio sudah kurang laku sekarang, televisi sudah agak mulai melemah, menggunakan informasi internet, ya, menggunakan sarana-sarana yang sifatnya seolah-olah ilmiah. Padahal ini adalah Ghazwul Fikri. Di sini dicuci otak anak-anak kita menjadi sesat. Rabbana wa taqabbal minna innaka anta arhamar rahimin. Wahai hamba Allah, dari sini mereka hancurkan anak-anak kita dan bahkan kita. Mereka perangi kita dari segala lini. Yang keenam, melalui fasilitas-fasilitas maksiat dan dosa, ya, infrastruktur untuk maksiat dan dosa.
mereka buka di mana-mana, mereka fasilitasi, dan di sana sekali lagi setiap gerbang-gerbang ini ada setan-setan bangsa gaib. Sulit saya ingin membuktikan kepada Bapak Ibu, tetapi ini nyata. Sulit ini, sebagaimana ini sulit untuk dikasuskan. Polisi kalau sudah berhadapan dengan kasus pembunuhan dan menggunakan dukun, nggak bisa dibuktikan itu. Jadi sekarang di fase keempat ini, kolaborasi setan jin dan setan manusia terjadi dengan sempurna. Sekarang ini sulit kalau seandainya Bapak Ibu tidak memberikan saringan yang sempurna pada anak kita, Bapak Ibu takkan mampu menyelamatkan generasi kita. Bahkan kita sendiri juga tidak akan termasuk yang bisa selamat. Bagi saya sih solusinya tidaklah sulit, kembalilah kepada Islam secara kafah. Fanatiklah kepada ajaran Islam secara kafah. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrain ma ini atasamtum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua pegangan untuk kamu. Selama kamu berpegang erat kepada keduanya, kamu tidak akan bisa sesat selama-lamanya. Kamu tidak akan bisa dikuasai selama-lamanya. Kamu tidak akan bisa digiring, dirusak selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Itu saja cuma. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, pening pikiran kita. Kita hitung lagi, 7, 8, ke bawah mati sebelah badan kita. Terus lagi ke bawah, mati beneran kita. Saking stresnya kita melihat tantangan yang kita hadapi saat ini. Amalkan Al-Quran, lahir batinnya, luar dalamnya. Hidupkan keluarga dengan keluarga Al-Quran. Saya jamin anak Bapak Ibu dan anak saya, bahkan kita pun akan menjadi manusia-manusia dahsyat di akhir zaman. Asal kembalilah kepada Al-Quran sepenuhnya. Ya.